Iya. Sampai kita ini terlena ngebahas ini, mereka di sana ketawa-ketawa aja. Orang itu kita pancing dengan rancangan undang-undang HIP aja, mereka setiap hari. Kemarin kita coba lihat, berani nggak mereka melanjutkan ini? Kalau mereka berani, ya memang mereka menantang arus besar. Kita bincang-bincang dulu nih dengan Bang Benny Pramula mengenai tema yang diangkat oleh rekan-rekan pengurus Batku, itu temanya Pancasila dan semangat kebangsaan dalam nuansa Indonesia kita bersama. Tentu latar belakang tema yang diangkat sama teman-teman itu menanggapi isu tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang hari ini menuai pro dan kontra. Nah, bagaimana sih pendapat Bang Benny tentang Pancasila itu sendiri? Terus lagi dalam bingkai kebangsaan, Pancasila itu bagaimana? Dan terakhir, apa sih respon Bang Benny nih selaku kaum milenial dan aktivis muda menanggapi isu tentang RUU HIP? Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan Bang Benny untuk paparan selama 10 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini meskipun di tengah pandemi, Allah memberikan kesempatan kita untuk menjalin silaturahmi meskipun lewat media online. Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada panitia, teman-teman HMI Batku Sumsel ya. Sumatera bagian selatan, Bang. Sumatera bagian selatan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan malam hari ini. Izinkan saya untuk memulai diskusi kita malam hari ini dengan mengajak untuk membayangkan bagaimana berkecamuknya perasaan Bung Karno di malam menjelang 1 Juni. Sehingga sang proklamator barangkali tidak bisa tidur malam itu karena membayangkan bahwa besok ia akan berpidato tentang satu dasar negara yang dia katakan bahwa bukan hanya untuk 1, 2, atau 3 tahun, tetapi untuk satu dasar negara untuk selama-lamanya. Soekarno paham betul resiko yang akan dia hadapi dalam momentum bersejarah yang amat penting kala itu, di mana Jepang sepenuhnya kala itu belum sepenuhnya legowo untuk mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika terdapat salah-salah kata pada apa yang akan diucapkan oleh Bung Karno pada saat itu, dia paham bahwa risikonya bayonet tentara Jepang yang berjaga-jaga ketat di sekitar Pejambon bisa saja menghunus kepala Bung Karno kala itu. Tapi Bung Karno mengatakan, saya tahu resikonya, namun bagi seorang pemimpin, tunaikan kewajibanmu, jangan hitung-hitung akibatnya. Nah, kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat itu. Dan di pidato yang masyhur kala itu, Bung Karno juga mengatakan, negara Indonesia yang kita dirikan bukanlah negara Kristen buat Indonesia, bukanlah negara Islam buat Indonesia, juga bukan negara Hadikusumo buat Indonesia, bukan negara Van X buat Indonesia, bukan negara Nitishimoto yang kaya buat Indonesia, tetapi negara semua, satu untuk semua, dan semua untuk satu. Maka sungguh aneh kalau hari ini ada orang yang paling merasa Pancasilais di negeri kita ini. Ada kegagalan paham sejarah, saya menilai. Pancasila itu bukan sejarah. Pancasila itu bukan masa lalu. Pancasila itu adalah bagian dari masa lalu, bagian dari masa hari ini, dan bagian dari masa untuk kita menatap masa depan kita kemudian. Nah, perumus, pencetus pelaku, dan tempat tanggal serta peristiwa dalam sejarah, itu baru disebut sejarahnya. Pancasila bukan untuk dikenang, bukan untuk diagung-agungkan semata dalam nostalgia sejarah. Pancasila itu untuk diinternalisasi dalam tindakan berbangsa, untuk dijawantahkan dalam kehidupan bernegara. Dalam perilaku,
tercermin dalam perilaku kita, tercermin dalam kata serta tindakan dalam kita melakukan berbangsa dan bernegara. Makanya dalam peringatan 1 Juni itu, hendaknya yang dipertontonkan itu atau yang ditonjolkan itu bukan hanya faktor kesejarahan belaka, atau hanya sekedar mengkultuskan tokoh tertentu, atau hanya sekedar mengkultuskan Bung Karno saja. Jika itu yang terjadi, maka akan sulit kelompok-kelompok lain untuk menerima Pancasila ini dengan legowo. Kalau kita melihat Pancasila itu tidak sebagai dasar hidup bersama, tapi lebih melihatnya sebagai faktor kesejarahan atau suatu tokoh tertentu, maka ideologi itu tidak akan menjadi ideologi dan pandangan hidup kita berfalsafah sebagai sebuah negara. Jadi seolah-olah kalau yang terjadi seperti itu, maka seolah-olah Pancasila ini hanya milik figur tertentu, hanya milik orang-orang tertentu. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa di masa Habibie itu nggak ada orang yang ribut tentang Pancasila. Di masa Gus Dur juga nggak ada orang yang ribut tentang Pancasila. Masa Megawati juga, SBY, nggak ada tuh orang yang ribut tentang Pancasila. Ribut-ribut tentang Pancasila ini karena ada kelompok yang merasa paling Pancasilais. Inilah yang kemudian hanya karena kepentingan politik, masyarakat kita dibelah menjadi dua. Kemarin itu sempat angkat-angkatnya dengan istilah cebong dan kampret. Pancasila itu sekarang saya melihat bahwa tidak digunakan sebagai alat pemersatu, tetapi lebih kepada alat untuk menjadi pembeda, mengatakan kami Pancasila, yang lain tidak perlu Pancasila. Kami NKRI, sedangkan yang lain tidak perlu terhadap NKRI. Jadi kalau memahami Pancasila ini sebagai falsafah bangsa dan ideologi bernegara, itu sudah jelas. Dan jangan dipersempit dengan undang-undang HIP yang kemarin hanya sekedar ditunda kayak gitu. Nah, sebagai dasar bernegara, Pancasila itu sumber dari segala hukum. Kita melihatnya dengan satu pendekatan saja, yaitu sebagai dasar negara. Karena itu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, Pancasila itu mengilhami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Perpu, dan juga undang-undang ke bawahnya. Jadi dilandasi oleh dasar Pancasila tersebutlah baru kemudian bisa diturunkan ke kalaupun seandainya terjadi perdebatan, itu kan bisa diajukan, bisa diuji di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung tentunya. Nah, jangan justru malah Pancasila ini didegradasi dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Secara hierarki, peraturan perundang-undangan ya ada di bawah undang-undang. Selanjutnya teman-teman, kalau kita berbicara masalah Pancasila sebagai dasar negara, maka yang harus kita pahami adalah negara itu tidak hanya pemerintahannya saja, tetapi dalam makna yang luas, negara juga tentang rakyat. Jadi yang harus berpancasila itu adalah rakyat dan pemerintah. Tetapi kalau kita melihat dokumen historis bangsa Indonesia menyangkut undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, maka lebih dahulu yang harus berpancasila itu sebenarnya adalah pemerintah. Di situ dikatakan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena terbentuknya negara adalah agar kita dilindungi, agar kita disejahterakan, agar kita terdidik dan dicerdaskan, agar kita menjadi bangsa yang berkeadilan, dengan berkewajiban memberikan fasilitas yang tidak pandang bulu, tidak peduli dia cebong atau kampret ya. Itu. Kenapa kenapa saya mengatakan bahwa pemerintah harus berpancasila lebih dahulu? Karena agar kekuasaan yang dititipkan kepada pemerintah itu jangan sampai sewenang-wenang dalam mengelola negara itu. Baik itu presiden, TNI,
Polri, DPR, dan seluruh pemangku pemerintahan dan sebagainya yang diberikan kekuasaan amanah kepadanya, itu harus berhati-hati menggunakan kekuasaan itu. Sehingga dia itu dipagari oleh nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu. Nah, Pancasila ini merupakan alat pemersatu. Kalau kita menganggapnya alat pemersatu, maka dia tidak boleh lagi dibenturkan dengan hal-hal lain. Seperti misalkan rancangan undang-undang yang lagi digarap DPR itu. Ini justru akan berpotensi membuat Pancasila itu menjadi alat pemecah belah. Atau bahkan alat yang berpotensi akan menjadi pintu masuk bagi upaya untuk memecah belah bangsa kita. Padahal sudah jelas bahwa Pancasila itu merupakan sebuah hasil kompromi, hasil konsensus antara dua golongan. Kalau boleh saya bilang, dua golongan adalah golongan Islam pada saat itu dan golongan nasionalis. Dan kita melihat bahwa Pancasila ini sudah sesuatu yang final sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara. Kalau saya misalkan dari kalangan Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah misalnya, negara Pancasila ini sebagai dalur adi wasahadah. Itu sudah jelas diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada tanggal 3 sampai 17 Agustus di Makassar. Dalur ardi ini artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik itu bersepakat untuk mendirikan sebuah bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Sedangkan dalur sahadah yang dimaksud dari Muhammadiyah itu adalah bangsa Indonesia ini adalah tempat kita mengisi. Jadi setelah kita punya Indonesia yang merdeka, maka seluruh elemen bangsa harus mengisi bangsa ini menjadi negara yang maju, makmur, adil, dan bermartabat. Kita tahu, kita belajar sejarah, dan Pancasila itu sudah dirumuskan oleh para founding fathers kita, atau tokoh bangsa kita melalui sidang BPUPK, dan hasilnya itu yang 18 Agustus tahun 1945. Coba baca hasil rapat tanggal 17 Juli. Waktu itu kan ada dua rapat besar ya, terutama pada tanggal 14 Juli tahun 1945. Itu ada rapat yang dimulai pada pukul 3 sampai 16.30 yang menentukan dari laporan tentang panitia pembentukan hukum dasar untuk keperluan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita cermati di situ bagaimana adanya perdebatan antara tokoh-tokoh yang ada pada saat itu, lalu kemudian di ujung Ki Bagus Hadikusumo bisa menerima saran dari para tokoh lain, tokoh-tokoh Islam maupun dari kelompok nasionalis yang lain, termasuk dari Abi Kusuno dan Cokro Suyoso. Dan kalau kita lihat proses panjang ini, proses panjang yang sudah sampai pada akhirnya itu bisa bersatu, itu ada kompromi. Kata Abi Kusuno, ya ini adalah satu take and give. Ada yang penting yang penting kita bersatu dulu pada saat itu, karena besok akan diumumkan sehingga rakyat itu tidak terombang-ambing dan kepentingan asing itu tidak bisa masuk kalau seandainya kita bersatu. Jadi dengan kelegowoan, dengan kebesaran jiwa, para pendiri bangsa kita tersebut tidak mementingkan ego sektoralnya untuk kemudian merumuskan Pancasila itu sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Jadi intinya, saya mau bilang begini, dengan adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu, akhirnya seperti mau membongkar apa yang sudah menjadi kompromi dan kesepakatan para tokoh-tokoh bangsa kita terdahulu. Menurut saya, itu jelas bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Pancasila sudah menjadi sumber dari segala sumber hukum, karena merupakan dasar negara. Tetapi kok mau diturunkan menjadi undang-undang? Ini saja secara logika kita berpikir sudah tidak masuk dari urutan-urutan tata aturan bernegara kita. Banyak hal-hal yang bermasalah. Dan dalam rancangan undang-undang ini
yang saya kira memang saya sependapat dengan orang-orang yang meminta untuk agar undang-undang ini dibatalkan dan dicabut yang memang harusnya begitu. Gini Bang, ada pertanyaan tadi Bang. Apa bentuk finalisasi dari Pancasila itu seperti apa Bang? Terus apa upaya kita sebagai aktivis pemuda dan mahasiswa, tentunya masyarakat luas itu, untuk bentuk penolakan itu kita harusnya seperti apa Bang? Ya, jadi kalau finalisasi, menurut saya begini ya. Kalau saya tentu saja berdasarkan background daripada latar belakang saya sebagai Muhammadiyah, saya pernah memimpin organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi saya patuh dan mencermati bersama-sama, dan saya ikut keputusan Muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, bahwa bagi kita itu sudah jelas, sudah final bahwa Pancasila ini adalah sudah merupakan kesepakatan dari founding fathers kita, dan karena ini sudah sempurna bagi kami untuk menjadi bekal kita membangun bangsa. Tinggal bagaimana pemerintah itu mengejawantahkan Pancasila ini sehingga betul-betul bisa mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yang betul-betul berketuhanan, dengan kita betul-betul menghargai hak beragama dari masing-masing agama. Itu negara, misalkan kemarin kita terpolarisasi menjadi, ada yang menyebut dengan istilah kampret dan cebong. Nggak bisa negara kemudian karena pihak yang menang ini adalah pihak kampret atau pihak cebong, yang kemalinnya kemudian pihak cebong nggak diurus tapi yang diurus pihak kampret saja, ya itu nggak bisa, karena kita membangun bangsa ini dengan gotong royong tadi. Apa yang kurang sempurna dari Pancasila? Apa yang kurang final dari Pancasila? Mau kita masukkan sila-sila apalagi di dalam Pancasila itu? Berketuhanan sudah, berkeadilan sudah. Itulah yang saya maksud sebagai sudah final itu. Selanjutnya apa tadi? Bentuk kita Bang untuk menolak RUU HIP itu Bang. Kita kan mahasiswa. Kita salah satunya dengan yang dilakukan oleh Ketum Bambang ini adalah salah satu iktikat pemuda untuk menolak Pancasila itu. Melakukan diskusi-diskusi, melakukan seminar-seminar penolakan, di mana diskusi kita melalui Zoom ini kita muat kita kirim rilisnya ke media-media di koran bahwa banyak penolakan kayak gitu. Kita umumkan hasil daripada diskusi berapa orang ini, 109 orang ini, kita sampaikan nanti kepada Kak Fauji yang mewakili kita di DPR, bahwa kelompok mahasiswa, kelompok pemuda, kelompok pelajar yang berdiskusi malam ini dengan berbagai macam latar belakangnya menolak. Nah, ini kan bisa dengan berbagai macam banyak hal kayak gitu. Kalau mereka masih kekeh untuk melanjutkan atau tidak mencabut ini, ya kita bisa turun ke jalan bersama-sama kayak gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Siap ya Bang, pimpin kita di jalan nanti ya Bang. Masih kuat Bang Ben itu, masih muda kan? Ya ketum lah yang masih memimpin sekarang. Udah selesai. Tapi ya bolehlah kalau nanti masih ngotot ya kita gerak bareng-bareng. Iya siap Bang. Ya pertanyaan saya itu saja. Kita emang karena jauh dari Jakarta gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan acara ini bisa tahu juga keadaan-keadaan yang ada di Jakarta ya tentang RUU HIP ini. Kira-kira ini kalau memang ini terjadi disahkan, lalu apa yang akan terjadi itu ya di Indonesia? Dampaknya apakah ada terjadi seperti pemberontakan dari para pendemo yang memang tidak setuju dengan RUU HIP ini disahkan? Itu aja Bang. Apakah akan terjadi apa ya? Jelas MUI sudah menyatakan penolakannya, Muhammadiyah sudah menyatakan penolakannya, begitupun teman-teman dari kalangan NU juga begitu, kalangan ormas-ormas yang lain juga begitu, para veteran juga sudah beraudiensi ke DPR menyampaikan bahwa penolakan ini. Ya kalau seandainya ini juga nanti masih akan lanjut dibahas,
ya kemarin kelompok ulama sudah mendatangi DPR dari berbagai macam latar belakang organisasi keagamaan, sudah mendatangi DPR, berapa puluh ribu kemarin itu yang datang ke DPR. Kalau ini masih kekeh untuk dilanjutkan, ya ini sama dengan memancing amarah yang lebih luas di kalangan masyarakat. Ya bisa terjadi juga nanti masyarakat menilai bahwa udah nggak benar ini pemerintahan nama DPR ini. Nah, bisa jadi terjadi sebuah perubahan yang dahsyat atau terjadi sebuah revolusi yang sangat dahsyat kalau ini masih dilaksanakan kayak gitu. Ketimbang kita mempertahankan bahasa Ketum Saddam tadi itu, daripada kita mempertahankan kekuasaan yang sewenang-wenang, lebih baik kita mempertahankan ideologi kita agar terus menjadi landasan berbangsa dan bernegara, supaya ke depan bisa menjadi filter bagi siapa saja yang berkuasa. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perubahan yang sangat besar di bangsa ini, termasuk runtuhnya kekuasaan dan bubarnya DPR barangkali kalau suatu hari nanti. Ya tergantung di situasi-situasi krisis seperti itulah biasanya nanti pemimpin-pemimpin itu akan lahir kayak gitu. Entah itu dari NTT pemimpinnya, entah itu dari Palembang, entah itu dari Aceh yang akan meneruskan bangsa ini ke depan. Jadi saya mau mengatakan juga seperti ini. Jangan-jangan juga RUU HIP ini juga memancing untuk melihat situasi lapangannya, atau jangan-jangan juga pengalihan isu, karena kita tahu bahwa dana COVID-19 ini naik di tengah rancangan undang-undang HIP ini muncul. Jangan-jangan juga ini untuk membuat kita terlena, kita meributkan masalah rancangan undang-undang HIP, sementara dana yang mengalir 405 triliun kalau nggak salah menjadi berapa itu? 667 triliun yang dialokasikan ke beberapa BUMN dan perusahaan plat merah seperti PLN sebesar 48 triliun apa 49 triliun. Pertamina mendapatkan 40 triliun. Pupuk Indonesia kalau nggak salah dapat 6 atau 7 triliun dengan skema penyertaan modal negara, dengan skema pembayaran kompensasi atau utang pemerintah dan untuk dana talangan, sehingga energi kita, pemikiran kita itu terperas untuk membahas setiap hari, mendiskusikan rancangan undang-undang HIP. Saya udah diundang berapa ini? Ini Zoom ke-7 mendiskusikan masalah penolakan rancangan undang-undang HIP ini. Akhirnya nanti DPR nanti udah nggak ngurusin pengawasan tentang dana-dana ini tadi. Akhirnya kita lalai, itu koruptor-koruptor lagi yang menikmati bangsa ini. Begitulah kira-kira. Tum. Siap, Bang. Bener ini. Mantap. Jadi propaganda ya, Bang. Enggak propaganda, memang kenyataannya seperti itu. Iya. Sampai kita ini terlena ngebahas ini, mereka di sana ketawa-ketawa aja. Orang itu kita pancing dengan rancangan undang-undang HIP aja, mereka setiap hari. Kemarin ulama-ulama udah ribuan. Sementara kita nanti lewat untuk mengawasi dana-dana tadi itu yang nggak amanah. Belum lagi persoalan Omnibus Law dan lain sebagainya. Belum lagi pengawasan-pengawasan yang lainnya. Nah, kita coba lihat, berani nggak mereka melanjutkan ini? Kalau mereka berani, ya memang mereka menantang arus besar kekuatan rakyat.